Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9, Rasa Punya Keluarga Utuh. Franz segera bergegas menuju kembali ke ruangannya. Tak ingin membuang banyak waktu setelah mendengar permintaan temannya itu. Di mata orang lain, Franz hanya ketua departemen pecinta kopi biasa yang ramah. Namun siapa sangka kalau pria itu adalah sumber informasi dan jantung terpenting. Baik untuk Lorenzo Corporation maupun Rion dan juga organisasi tersembunyi pria tersebut. Franz adalah orang yang bekerja di balik bayangan, namun lebih mematikan dibandingkan apapun. Tak ada yang bisa menyentuhnya, tak ada yang bisa menemukannya, tak ada yang bisa melawannya. Dan Rion orang paling beruntung yang bisa mendapatkan sosok Franz baik sebagai teman maupun bawahannya. Rion mencoba untuk berkonsentrasi dengan pekerjaannya di kantor. Ada banyak hal yang harus diurus olehnya. Tumpukan pekerjaan telah menggunung, membuat kepala pria tersebut berdenyut sakit di awal hari. Setelah mendengar kabar dari musuh bebuyutannya, Red Dog, namun ia berusaha untuk tetap profesional, mengingat sudah menjadi tugasnya mengurus perusahaan. Siapa sangka di tengah kepenatan harinya, ia justru bisa merekahkan senyum ketika mendapatkan pesan tidak terduga. Sesuai permintaan dari Rion untuk setiap hari memberikan update tentang kegiatan Lukas dan Lily di rumah. Dan kini ia mendapati Lily mengirimkan foto dirinya dan Lukas yang sedang membuat kue. Senyum terulas indah di wajah Rion dengan semu rona. Saat mendapati di foto Lukas tersenyum lebar seraya menunjukkan kue dengan wajah belepotan. Rion tidak menyangka kalau sekedar sebuah foto bisa menghangatkan hatinya seperti ini. Membuat segala ketakutan dan kepenatan harinya menghilang begitu saja. Menurut Rion mungkin ini rasanya punya keluarga utuh. Dengan ini Rion telah mengukuhkan hatinya bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada gadis bernama Liliana Larosa. Berniat suatu hari nanti pria itu akan menjadikan sang gadis miliknya, hanya miliknya. Ia tidak akan lagi menyangkal kalau ia memang menginginkan gadis itu lebih dari apapun. Seolah mendapatkan tenaga tambahan, Rion kembali mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ia menghadiri pertemuan dengan para petinggi di sebuah restoran mewah bintang 5. Mengumpulkan semua para penanggung jawab setiap perusahaan Lorenzo untuk mendapatkan update anak perusahaannya. Ia mendapati pesan dari Franz yang mengatakan untuk berhati-hati bagi Rion dimanapun berada. Karena sepertinya benar bahwa Red Dog sedang merencanakan sesuatu berbahaya untuk Lorenzo ataupun Rion. Perintahkan beberapa orang untuk berjaga di sekitar rumah dan perusahaan. Tangkap siapapun yang terlihat mencurigakan. Pastikan kalau semua aman. Perintah Rion kepada para anak buahnya melalui telepon. Pria itu berjalan meninggalkan ruang pertemuan di restoran tersebut. Ingin segera menindaklanjuti apa yang sedang Red Dog rencanakan. Tangan Rion terhenti ketika hendak membuka pintu mobil saat ia mendapati telepon masuk dari Lily. "Hai, Princess, ada apa?" Senyum pria itu lagi merekah ketika ia mengangkat panggilan tersebut. Seolah sudah menunggu untuk mendengar suara sang gadis. "Menjauh dari mobilmu sekarang," seru Lily dari seberang telepon, terdengar panik luar biasa. "Ada apa, Lily?" Rion bingung.
Jauh dari mobilmu, ada bom di dalam sana, seru Lily lagi. Mendengar hal itu, netra Rion membulat. Dengan cepat Rion berlari ke kursi kemudi, membuka pintu dan menarik supirnya untuk keluar. Tanpa banyak bicara, ia berlari sejauh mungkin dari mobilnya. Duar. Dan benar saja mobil mewah itu meledak dalam hitungan detik dengan kuat. Netra Rion menatap horor mobil yang telah terbakar itu, pikirannya sedikit kosong saat ini. Nyawanya nyaris saja melayang jika ia tidak mengangkat telepon dari Lily. Mungkin Rion telah tenggelam dalam kobaran api yang bergolak tanpa ampun itu. Bagaimana kau bisa tahu, Lilipat? Gumam Rion yang masih mengumpulkan pikirannya atas apa yang terjadi dalam kurun waktu cepat barusan. Rion melihat Dante yang keluar dari mobil dengan wajah panik. Pria berambut perunggu itu berlari kecil ke tempat atasannya, yang sedang berdiri tak jauh dari mobil yang kini telah padam dari kobaran api, menyisakan orang-orang yang berkerumun untuk melihat sumber ledakan 1 jam lalu. Beruntung karena polisi dan pemadam kebakaran sigap, sehingga tidak ada kerusakan yang terdampak dari meledaknya mobil Rion itu. Kau baik-baik saja? Tanya Dante, menatap atasan yang juga kawan baiknya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Memastikan tidak ada luka pada pria itu. Aku baik-baik saja. Lily menyelamatkanku. Jawab Rion dengan wajah yang tampak memikirkan hal serius. Tentu hanya satu hal yang memenuhi kepalanya saat ini, Lily. Lily, bagaimana bisa? Tanya Dante bingung. Ia tidak melihat ada sosok gadis itu di sini. Dia meneleponku tepat sebelum aku masuk ke mobil, memberitahu kalau ada bom di dalam mobil dan akan segera meledak. Rion menjawab dengan rahang mengeras. Bagaimana bisa dia tahu? Dante benar-benar bingung sekarang. Itulah yang sedang kupikirkan sejak tadi. Dan karena kau sudah ada di sini, kuserahkan masalah ini padamu. Aku akan pulang dan bertanya tentang semua ini padanya, ujar Rion menghela napas panjang. Baik, aku akan ke sana setelah selesai membereskan yang di sini. Dante mengerti dengan jelas apa yang harus ia lakukan. Rion masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Dante, duduk di kursi belakang dengan pikiran yang masih tidak tenang. Ia hanya melihat keluar jendela, untuk pertama kalinya tidak ingin memikirkan segala kemungkinan. Segala hal terburuk atas alasan bagaimana Lily bisa tahu tentang bom tersebut. Ia yakin kalau gadis itu bukanlah gadis jahat. Begitu ia sampai di depan rumah besarnya, ia menghampiri para penjaga untuk meminta informasi akan 2 orang yang mereka jaga. Nona Lily dan Tuan Lukas tidak pergi kemanapun hari ini. Mereka seharian ada di dalam rumah. Jawab salah satu penjaga ketika Rion bertanya tentang aktivitas Lily dan Lukas seharian ini. Rion hanya menganggukkan kepala, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Pria itu mengerutkan dahi saat tidak mendengar suara dari Lily ataupun Lukas sama sekali. Ia berjalan ke kamar Lukas dan tidak mendapati kehadiran anaknya di sana. Begitu juga di dapur dan ruang tamu hingga ruang bermain sang anak. Rion berjalan ke kamar Lily, mendapati pintu kamar tersebut terbuka. Lily, panggil Rion saat ia melihat komputer di meja sang gadis menyala.
Menampilkan game diperuntukkan untuk anak-anak dimainkan namun tak ada pergerakan sama sekali. Kekhawatiran Rion menghilang begitu saja saat ia mendapati Lily tertidur di kursi sofa besar yang pria itu siapkan untuknya. Sofa lembut agar gadis itu nyaman saat bekerja di depan komputer untuk waktu lama. Sepertinya mereka tertidur saat bermain game. Batin Rion saat ia melihat Lily tertidur bersama dengan Lucas dalam pangkuannya. Rion mengambil Lucas pelan-pelan dari tubuh Lily, kemudian membawa bocah itu ke kamarnya. Ia merebahkan tubuh sang anak, menyelimutinya dan mencium kening sang putra sebelum meninggalkan kamar Lucas. Langkah pria itu kembali menuju ke kamar Lily yang masih tertidur dengan nyenyak di kursi sofa depan meja komputer. Tersenyum kecil saat melihat betapa nyenyak sang gadis dalam buaian tidur. Berpikir kalau Lily kelelahan setelah menjaga Lucas seharian. Sebenarnya ia tidak ingin mengganggu tidur gadis itu, tapi ada yang perlu ia tanyakan mengenai kejadian hari ini. Ia tidak bisa menunggu hingga besok, takut kalau kejadian berbahaya seperti yang terjadi sore tadi terulang lagi. Lebih terhadap Lucas. Lily. Panggil Rion, membangunkan gadis itu dengan menepuk lembut pundaknya. Setelah tepukan beberapa kali, gadis itu membuka mata. Masih linglung dengan keadaan sekitar karena sepertinya pikiran gadis itu belum terkumpul. Lucas. Seru Lily yang panik saat tidak mendapati bocah 5 tahun itu di pangkuannya. Sedangkan ia ingat sekali hingga ia memejamkan mata Lucas masih menempel di tubuh Lily. Tenang, Lucas sudah kupindahkan ke kamarnya, kata Rion saat melihat kepanikan dalam air muka sang gadis. Tersentuh karena Lily sampai segitunya menjaga Lucas. Rion. Lily terkejut ketika mendapati pria itu berdiri di sisinya. Hai, Princess. Sapa Rion yang merekahkan senyum untuk sang gadis. Lily menghela napas lega saat ia tahu kalau Lucas baik-baik saja. Rion sudah pulang ke rumah ternyata. Bisa kita bicara? Pinta Rion. Tentu. Rion menarik kursi dari meja rias di ruangan tersebut. Lalu duduk di samping Lily dengan tubuh mengarah ke gadis itu sepenuhnya. Kau ingin membicarakan tentang bom di mobil itu, kan? Tebak Lily. Anggukan menjadi jawaban dari Rion. Senang karena Lily mengerti dengan jelas arah pembicaraan yang Rion inginkan. Lily mengambil botol minum di atas meja, lalu menengguk air untuk membasahi tenggorokannya serta menjernihkan kepala karena baru saja bangun dari tidur. Pandangan Rion tidak lepas menatap sang gadis, hingga memandangi leher sang gadis yang bergerak ketika menelan air yang diminum. Entah kenapa Rion benar-benar tidak ingin beralih dari gadis itu. Kali ini bukan desir kepriaannya, namun karena ingin tahu apa yang gadis itu pikirkan. Aku melakukan hacking, kata Lily menjawab pertanyaan yang belum terlontarkan oleh Rion dari mulutnya. Hacking? Maksudku, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Rion, bahkan Franz yang Rion mintai tolong sejak pagi saja. Belum mendapatkan kabar apapun mengenai akan adanya serangan, diperuntukkan untuk Rion pula. Tidak sengaja sebenarnya, setelah mendengar mengenai penculikan Lucas waktu itu. Jadi aku menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan nama Lucas, dirimu,
dan nama Lorenzo dalam skala San Francisco. Jadi ketika ada orang yang mengetikkan kata-kata kunci itu dengan media yang terhubung dengan internet, maka aku akan tahu dan mendapatkan notifikasi. Dan aku mendapati namamu dalam sebuah percakapan di salah satu aplikasi chat. Saat aku membacanya, ternyata isinya mengenai rencana untuk membunuhmu. Jelas Lily. Untuk beberapa saat Rion kehilangan kata-kata mendengar penjelasan dari Lily. Seolah ia tidak percaya apa yang gadis itu lakukan. Mendengarnya menjelaskan seperti itu seolah apa yang dilakukan sang gadis terdengar begitu mudah untuknya. Seperti orang yang membuka smartphone sendiri dan melihat notifikasi yang masuk. Kau tidak marah, kan? Aku melakukan hacking menggunakan nama kalian. Aku bersumpah aku hanya ingin berjaga-jaga kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Lukas seperti rencana penculikan. Ucap Lily yang terlihat sedikit panik, takut kalau ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Oh Lily, bagaimana mungkin aku marah setelah kau menyelamatkan nyawaku hari ini? Kau tidak tahu betapa bersyukurnya aku kau meneleponku bahkan sebelum aku masuk ke mobil. Itu benar-benar timing yang luar biasa sempurna, kata Rion dengan pandangan lembut. Tak ingin membuat gadis di depannya ini berpikir kalau Rion marah atau menyudutkan gadis itu. Aku bertanya dengan Dante jadwalmu saat aku membaca pesan tentang rencana pembunuhanmu itu. Kau tidak bisa dihubungi ketika aku meneleponmu sebelumnya. Kupikir karena kau sedang melakukan rapat besar dengan para penanggung jawab perusahaan Lorenzo. Jadi aku mencarimu lewat CCTV. Dan aku bersyukur kau masih belum masuk ke mobilmu ketika aku menemukanmu lewat CCTV. Lebih bersyukur karena kau mengangkat teleponku. Lily kembali menjelaskan. Boleh aku memegang tanganmu? Tanya Rion. Ia tahu kalau dirinya tidak bisa bersikap sembarangan dengan menyentuh gadis itu tanpa izinnya. Setelah mendengar perihal sang gadis dari Robert, walau ragu Lily mengangguk, bertanya-tanya kenapa Rion tiba-tiba ingin menggenggam tangan gadis itu. Tangan besar Rion kini menangkup tangan kanan Lily. Ia mengarahkan tangan itu ke pipi pria itu dan berkata, "Sungguh aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu hari ini, Lily. Aku tidak tahu kekacauan apa yang akan terjadi jika aku ikut meledak dalam mobil itu. Keadaan Lukas, keadaan perusahaan, keadaan keluargaku, semua akan sangat kacau jika aku mati hari ini. Kau memiliki rasa terima kasih dariku dan seluruh Lorenzo. Katakan apapun yang kau inginkan dan aku akan memberikannya tanpa bertanya sedikit pun." Lily tidak menyangka akan melihat sisi Rion seperti ini. Ia terlihat begitu lembut namun juga terlihat lemah. Seolah memberitahu kalau seseorang yang memiliki kekuasaan dan uang pun takut akan kematian. Rion menunjukkan kelemahannya kali ini, melepaskan topeng orang kuat yang selalu pria itu pasang. Tapi sepertinya terormu belum selesai, Rion, kata Lily. Rion menatap sang gadis bingung. Dari chat yang kubaca tentang rencana pembunuhanmu, hal yang mengancam nyawamu akan terus berlanjut, sampai kau menangkap orang yang merencanakan dan menjalankan rencana itu. Lily berkata dengan nada dan wajah serius. Bagaimana gadis itu tidak serius jika di sini yang sedang dipertaruhkan adalah sebuah nyawa?
Aku butuh bantuan dan juga kemampuanmu. Boleh aku meminta bantuanmu? Pinta Rion, memastikan kalau ia tidak memerintah dan justru membiarkan gadis itu memilih. Namun Lily menggelengkan kepala, membuat Rion menatap gadis itu dengan pandangan, "Kenapa?" yang begitu kental. Tanpa diminta pun aku pasti akan membantu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin kutanyakan mengenai hal ini. Ucap Lily. Ia tidak menolak permintaan Rion untuk membantunya. Justru setelah apa yang terjadi membuat Lily merasa takut kalau sesuatu yang jauh lebih berbahaya akan terjadi. Akan kujawab apapun yang ingin kau tanyakan jika itu bisa membuatmu membantuku. Kata Rion yang ia yakin kalau suatu hari Lily akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa bisa terjadi hal berbahaya mengancam nyawa? Kau mafia? Tanya Lily tanpa aba-aba, seolah nyali gadis itu begitu besar hingga berani bertanya hal seberbahaya itu. Bersambung.